Oke ya, kita mulai. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS, yaitu kita akan membahas tentang eh, kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya ya, memiliki banyak sekali sumber daya alam. Dan sumber daya alam ini harus bisa kita manfaatkan, kita olah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk kebaikan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama. Sebagai amanat daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti itu. Maka dari itu, maka untuk memanfaatkan sumber daya alam ini, pemerintah itu mendirikan perusahaan-perusahaan atau badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. Nah, badan usaha milik negara ini yang ngurusi sumber daya alam itu apa saja? Ya, contohnya kita yang terkenal itu ada Pertamina ya, perusahaan tambang minyak dan mineral ya. Ada Pertamina, kemudian ada PT itu aneka, ada Timah ya, ada PT Timah, ada apa lagi, nikel, yang jelas aluminium, apalagi ya banyak lah bahan mineral dan bahan tambang yang dikuasai oleh perusahaan nasional Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Oke, kita sudah tahu bahwa sumber daya alam itu banyak macam ragamnya ya. Ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang kalau diperbarui contohnya apa? Contohnya kayak tumbuhan, hewan itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui, makanya ada peternakan seperti itu. Secara garis besarnya mungkin bisa kita lihat di sini ya. Nah, kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam ini apa saja? Ya, yang pertama, kita akan mempelajari tentang macam-macam kegiatan ekonomi penduduk di sekitar lingkungan. Ya, di sekitar lingkungan tuh apa-apa? Misalnya, coba kita perhatikan di Indonesia ya, ada yang namanya supir angkot, ada yang namanya ojek, ada yang namanya petani, ya, kegiatan ekonomi, ada yang namanya pedagang pasar, kemudian ada juga yang namanya bakul, ya, bakul itu ya macam-macam lah, ada yang pekerja pabrik. Selain itu ada apa saja? Ada guru, ya. Selain guru, ada tentara juga, bisa kita sebut polisi dan tentara. Kemudian ada apa lagi? Coba kalau kita lihat di Indonesia itu. Ada tukang bakso, ya kan? Ya, pedagang maksudnya. Pedagang kecil. Pokoknya semua itu adalah macam-macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Ya, ini adalah bagian daripada proses ekonomi. Kenapa ekonomi ada? Ya, ekonomi itu ada kenapa? Karena bagian dari sebuah apa namanya? Proses memenuhi kebutuhan. Ya, proses memenuhi kebutuhan. Ya, jadi ini adalah bagian dari yang kita pelajari disebut ekonomi itu ada dari kebutuhan. Ada kebutuhan primer atau pokok, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Ya, semua ini karena ada kebutuhan. Karena kita sebagai manusia itu punya berbagai macam kebutuhan. Contoh,
Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak ada, jadi harus selalu ada. Contoh kebutuhan primer itu yang kita kenal dengan istilah sembako. 9 bahan pokok. Bahan pokok itu apa saja? Ada beras, ada minyak, ada gula, ya kan? Nah, orang Indonesia itu sembako. Tepung itu kan sembako, makanan sehari-hari. Ya, makanan sehari-hari yang kalau nggak ada itu repot manusia di Indonesia itu semua. Jadi ini adalah kebutuhan primer. Ya. Kemudian kalau kebutuhan sekunder itu apa? Itu bukan kebutuhan pokok. Ya, contohnya baju. Ya, baju itu ya kau masih punya 2, masih punya 5, nggak masalah. Masih ada 2 atau 1 itu nggak masalah, manusia nggak akan mati. Tapi kalau kebutuhan primer, nggak ada beras, repot, gitu kan. Nah, kebutuhan sekunder itu contohnya ya pakaian, ya, ya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan gaya atau kita sebut dengan kebutuhan luxury. Ya, ini mewah, kebutuhan gaya, mewah, gengsi. Ya, orang udah punya jam, ya kan. Tapi dia masih beli jam yang harganya 10 juta. Ada jam tangan itu yang harganya 1 juta, ada yang harganya 100.000, ada yang 10 juta. Orang yang kebutuhannya dia udah urusan perutnya, urusan makannya udah tercukupi, kemudian pakaiannya udah tercukupi, akhirnya dia kebutuhan tersier, kebutuhan bergaya, kebutuhan mewah. Ya, contohnya itu tadi dia beli jam tangan. Sebenarnya kalau pakai jam tangan yang harga 100.000 sama aja kan. Kalau lihat fungsinya bahwa jam itu adalah untuk menunjukkan waktu. Jadi mau pakai jam tangan harga 100.000, harga sejuta, harga 10 juta, tetap aja jam menunjukkan waktu. Itu kalau orang tidak melihat kebutuhan tersiernya, artinya dia tidak melihat gengsi, dia tidak ingin bergaya. Tapi ada orang yang ingin bergaya. Nah, itu artinya dia ada kebutuhan tersier. Nah, yang paling penting itu tadi bahwa kita harus bisa membedakan mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersier. Ya, itulah proses ekonomi. Nah, sekarang kita lihat di sini di lingkungan kita sekitar sehari-hari ada kegiatan ekonomi itu apa? Misalnya ada supir angkot, ada ojek, ada petani, ada pedagang, ada pekerja pabrik, kemudian ada tukang bangunan, misalnya kuli. Nah, kenapa semua ini ada? Semua ini ada karena ada proses kebutuhan, ya. Ada proses kebutuhan. Contohnya, supir angkot itu ada kenapa? Karena ada penumpangnya, ada orang yang mau pergi ke sekolah, mau pergi ke tempat kerja. Misalnya, dia belum punya motor atau dia punya motor tapi motornya dipakai ibunya, dipakai bapaknya. Nah, berarti anaknya naik angkot. Ya. Nah, itu berarti ada kebutuhan. Nah, akhirnya jadilah proses bahasa ekonomi ada yang disebut bahasa Inggrisnya itu supply and demand. Jadi antara ketersediaan dan kebutuhan, permintaan. Jadi harus seimbang. Jadi harganya cocok. Kalau nggak seimbang, makanya orang ketika antara permintaan dan ketersediaan barang nggak cocok, maka harganya akan berubah. Ya, kita kenal dengan di sini kita sebut ada istilah misal kalau lebaran kenapa sih harga daging naik atau kalau lebaran kenapa sih harga telur naik? Nah, itu karena ada supply and demand. Jadi ketika lebaran orang semua ingin makan daging. Sementara daging adanya ketersediaannya ya cuma segitu-gitunya, ada 100 ekor sapi ya udah cuma 100 ekor sapi. Nah, orang yang mau makan ada 1 juta ya siapa yang cepat dia dapat. Nah, otomatis harganya akan naik. Itu adalah teori ekonomi keserian permintaan. Nah, di lingkungan sekitar kita pun kita lihat ada kegiatan ekonomi penduduk. Contoh yaitu tadi kalau di Indonesia ya
Ada supir angkot, ada ojek, ada petani, ada pedagang pasar, ada pekerja pabrik, buruh, ada tukang bangunan, ya kan? Kenapa ini semua ada misalnya? Tukang bangunan ada, kenapa? Karena ada orang mau bangun rumah, ada orang mau memperbaiki rumah, mau direnovasi misalnya, atau mau ditambah kamarnya atau apa. Nah, itu adalah bukti bahwa tukang bangunan ini berjalan seperti itu. Jadi, inilah yang kita lihat sebagai proses kegiatan ekonomi. Jadi, saling memenuhi kebutuhan. Ya. Kenapa ada tukang ojek? Kenapa ojek di Indonesia banyak, di sini enggak? Ya itu tadi beda. Di sana ojek dibutuhkan karena emang butuh orang mau kemana-mana enak naik motor, lebih cepat nggak macet katanya di Jakarta. Kalau di sini nggak ada ojek, adanya taksi, nggak ada angkot, adanya cuma taksi dan bis. Pilihannya cuma dua itu kalau di sini di Taiwan ya. Nah, mungkin ya prinsipnya sama aja angkot-angkot juga tapi ukurannya gede ya, pakai bis kan lebih besar seperti itu. Nah, itu kan transportasi umum. Itu kenapa ada ya? Itu tadi ada kebutuhan. Jadi kegiatan ekonomi penduduk di sekitar kita itu ya bisa kita lihat sendiri. Taiwan itu ada negara industri ya. Makanya dia pabrik, sistem kerjanya teratur, waktunya jelas. Waktu pabrik itu dari jam 9 misalnya 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Misalnya 2 shift pabrik karyawannya atau buruhnya. Banyak tenaga kerja Indonesia di sini juga masuk jadi pabrik. Kenapa? Karena kebutuhan sumber daya manusia. Di Taiwan penduduknya sedikit, Indonesia penduduknya banyak. Di sini pabriknya nggak ada yang jaga, nggak ada yang nungguin. Akhirnya dipanggil orang dari Indonesia. Itu ada kebutuhan pabriknya supaya bisa tetap jalan, sehingga dia berproduksi, sehingga dia menghasilkan barang dan barangnya itu nanti akan bisa dijual seperti itu, ya. Ya, jadi itu kenapa kita harus melihat jenis-jenis kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kita pelajari lah. Kalau di Taiwan ini, kemudian selain industri, banyak penduduknya itu ada pebisnis atau pedagang. Ya, di Indonesia mungkin sekarang sudah banyak. Kalau dulu mungkin belum ada orang yang jualan teh kayak Naicha gitu ya, yang dalam bentuk kedai gitu, kayak kafe gitu kan. Disediakan pakai mesin rapi. Tehnya beraneka rasa seperti itu. Nah itu kenapa? Karena orang sini butuh minuman segar. Nah akhirnya jadi bisnis. Mereka banyak yang menjadi pedagang atau restoran, rumah makan. Di sini ada rumah makan macam-macam. Ada rumah makan khusus apa itu panggang-panggangan, itu kauro apa itu. Kemudian ada yang khusus direbus di tempat, jadi hot apa itu yang di mejanya ada kompor ya kan. Nah itu ada di situ. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sini, masyarakatnya butuh makanan seperti itu, jadi dibukalah restoran seperti itu akhirnya menggerakkan roda ekonomi, kegiatan ekonomi ya. Kayak petani juga sama di sini, ada petani punya sawahnya ditanamin, nanti panen nunggu 3 bulan atau 4 bulan. Itu juga merupakan sebuah aktivitas ekonomi. Ya. Jadi bagaimana orang bisa punya duit, dengan duit itu dia bisa bertahan hidup. Bisa bayar sewa rumah, kontrak rumah, bisa buat beli beras, buat makan, bisa buat jalan-jalan atau nonton film, hiburan, rekreasi, ya kan? Keliling-keliling ke Taipei, jalan-jalan kemana, lihat-lihat. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi juga akhirnya. Kenapa? Karena prinsipnya kegiatan ekonomi itu ada karena adanya kebutuhan. Contoh, di sini banyak toko Indonesia. Kenapa ada toko Indo? Karena banyak pegawai, oh ya, banyak orang Indonesia di sini, dan orang Indonesia katanya ingin kangen kampung halaman. Makanya ada Indomie di sini.
Ya, kenapa? Orang Indonesia kemana aja kalau makan ketemu Indomie, ya kan? Nah, itu ada supply and demand, ada persediaan dan ada permintaan. Dan itu ada kegiatan ekonomi. Akhirnya ada toko Indo. Kenapa ada toko Indo? Ya karena ada orang Indo di sini yang mau belanja. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Itu kalau di Taiwan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Oh, Indonesia lebih lebih hebat lagi. Karena orang Indonesia itu kreatif-kreatif. Mulai dari tukang rujak, ya kalau di mana di Indonesia gitu di kampung kita di itu ya berapa jam tiap jam itu kita udah tahu ada jadwalnya ya pagi tukang roti lewat jam berapa sampai jam berapa setelah itu ada tukang sayur lewatnya jam berapa sampai jam berapa ya kemudian sore sore tukang bakso lewat jam berapa ya kan nah, jadi kita udah tahu jadwalnya jadi misalnya wah hari ini lapar besok aku mau makan bakso kita tunggu depan rumah kalau udah waktunya jamnya biasanya tukang baksonya lewat kita tinggal pesan ya. Nah, itu artinya apa? Itu ada artinya bagaimana kegiatan ekonomi itu berlangsung di masyarakat gitu loh. Ada orang butuh makanan, ada orang butuh baju, ada toko baju di sini. Apalagi sekarang ya untuk ekonomi ada toko online ya makin makin heboh ya. Bisnis kebutuhan apa aja bisa lewat online. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak. Oke, kalau tidak coba kita lihat cari eh, contoh-contoh kegiatan ekonomi ya. Ya, kita coba lihat. Barangkali ada materi yang menarik yang bisa kita lihat ya. Nah, ini ada videonya. Coba kita kita pelajari di sini mungkin lebih menarik. Hmm, hmm, oke, sambil menunggu koneksinya ya. Wow, sayang sekali videonya putus-putus ya, tapi nggak apa-apa.
Ada.
jadi ngajar lagi ngajar. Ya. Menjadi sumber daya mineral logam, sumber daya mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Sumber daya alam mineral logam, contohnya adalah emas, perak, dan besi. Sumber daya alam mineral non logam, contohnya adalah pasir kuarsa dan batu kapur. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Indonesia memiliki sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Bumi kita kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kaya itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita atau disebut sebagai kegiatan ekonomi, di antaranya kegiatan pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Baiklah, kita sudah tahu betapa pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan kita. Mari kita manfaatkan dengan bijak. Oke ya, itu tadi penjelasan tentang sumber daya alam ya kan, bagaimana kita sumber daya alam. Nah, tentang ekonomi ya.
Oke ya, itu tadi sudah kita lihat ini materinya. Oke, biar kita sambung sekali lagi ke ekonomi kelas 2. Jadi biar sekalian lebih lebih lengkap ya dari penjelasan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa semua manusia punya kebutuhan dan kebutuhan ini saling memerlukan dipenuhi oleh manusia yang lain. Jadi ada proses permintaan dan ketersediaan atau supply. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, tadi juga sudah dibahas ya, bahwa itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah ya itu yang ya orang kalau udah kebutuhan apa-apanya terpenuhi dia carinya yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas tentang kegiatan memanfaatkan sumber daya alam. Tadi sudah disebutkan bahwa memanfaatkan sumber daya alam itu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada konsumsi. Ya, ini orangnya kita sebut dengan produsen. Nah, sedangkan untuk distribusi namanya
dan konsumsi itu oleh bentuknya seperti itu tadi, bahwa kegiatan produksi itu bagaimana? Contoh, petani itu sebagai produsen, apa yang dia dihasilkan oleh petani? Ada sayuran, buah-buahan, padi, beras, ya itu adalah produsen. Kegiatan produksinya apa? Kegiatan produksinya ya bercocok tanam, berkebun, memelihara sawah gitu kan, memelihara sawahnya supaya tidak terkena, supaya nggak gagal panen, nggak diserbu hama, ya kan? Ataupun di perkebunan misalnya, kebun buah-buahan, dia mau beli ya, memproduksi kebun apa? Kebun mangga, kebun pisang, ya kan? Tetap semuanya harus dipelihara supaya apa? Hasilnya baik. Makanya dia adalah produsen. Yang kegiatan produksi sumber daya alamnya apa? Itu tadi, dengan tanah, dia mengolah tanah, tanahnya itu dibikin perkebunan atau dibikin sawah. Nah, itu melalui proses produksi. Kemudian, perpindahan dari produsen ke konsumen itu ada yang namanya distribusi atau distributor namanya, mendistribusikan atau membagi-bagikan, ya, membagi-bagikan. Produsen produksi di mana? Biasanya di kampung, di desa, di gunung. Konsumen di mana? Biasanya di kota, kayak di Indonesia contohnya. Warga Jakarta itu mendapatkan pasokan sayurnya dari mana? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Tengah bahkan, ya kan? Dari bawang ambil dari Brebes, ya kan? Sayur-sayuran, kubis dan lain sebagainya, wortel ambil dari Bandung misalnya. Nah, kemudian untuk ikannya dari mana? Ikannya misalnya dari pantai nelayan, ada nelayan di Jakarta, tapi kadang juga ada dikirim dari Sukabumi misalnya, atau dikirim juga dari Cirebon misalnya. Nah, itu artinya ada kegiatan distribusi. Jadi produksinya di mana? Misalnya nelayan ini nelayan Cirebon atau nelayan Sukabumi. Mereka mencari ikan di Laut Cirebon dan Laut Sukabumi. Hasilnya kemudian dikirim ke konsumennya yang ada di Jakarta. Konsumen yang akan memakan ikannya itu orang Jakarta. Makanya dikirimlah ikannya ke Jakarta melalui proses distribusi yang dikenal dengan orang distributor. Ya, ya. Itu adalah salah satu bentuk daripada kegiatan, contoh bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, ya. Jadi sama di kota juga, ada pabrik, banyak pabrik tekstil. Kayak di Bandung ada pabrik tekstil. Nah, itu menghasilkan apa? Kain, baju-baju. Itu memproduksi baju. Kemudian disampaikan ke konsumennya kemana misalnya? Ke konveksi, jadi khusus yang tukang jahit misalnya. Nah, dari konveksi ini yang sudah dijahit, hasil akhirnya berupa baju-baju, itu kemudian dikirimkan ke konsumen. Konsumen siapa? Bisa lewat toko-toko misalnya. Semakin panjang jalur distribusi, maka harga barang itu akan semakin mahal, ya. Semakin panjang jalur distribusi, maka akan semakin mahal. Ya, contohnya begitu. Contoh begini. Di sini konsumen, produsen, ya kan. Nah, kemudian ini distributor yang pertama, kemudian ini distributor yang kedua, ini distributor yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah konsumen. Jadi perjalanan, ya, dari sini ke sini itu misalnya dari produsen, petani di gunung masuk ke pengepul atau bakul, ya. Dari bakul ini, pengepul ini bawa ke Jakarta misalnya sampai di pasar induk. Nah, oleh pasar induk dibeli lagi oleh pedagang biasa. Oke. Maaf ya, ada gangguan telepon sebentar, ini saya lagi ngajar. Maaf ya. Nah, jadi kegiatan distribusi, ya, itu tadi. Jadi misalnya dari produsennya itu petani itu ke bakul.
Dari bakul dikirim ke pasar induk. Pasar induk nanti dibeli sama tukang sayur keliling. Nah, tukang sayur keliling ini nanti yang akhirnya sampai ke konsumen, ke ibu-ibu rumah tangga yang ada di ibu-ibu komplek. Nah, ini ada jalur distribusi. Semakin panjang jalur distribusi, maka harga akan semakin mahal. Kenapa? Karena di sini ada ongkos, di sini ada ongkos, ke sini pakai ongkos, ke sini pakai ongkos. Misalnya, contoh, ya, contohnya nih, harga wortel per kilo di produsen, di petani, misalnya per kilonya cuma 2.000. Tapi kenapa ibu-ibu beli di sini jadi 5.000? Ya karena apa? Karena dari sini ke bakul ngambil untung. Ya, ambil komisi ya, ambil untung karena dia juga jualan, namanya juga berbisnis, ya kan? Berdagang. Dia ambil untung, dia beli dari petani 2.000, dia jual 2.500. Sampai di pasar induk harganya 2.500. Ya kan? Nah, di pasar induk dijual harganya berapa? Naik 1.000 misalnya jadi 3.500. 3.500 dibeli sama tukang sayur keliling mas-mas yang suka masuk komplek kita. 3.500 dia bilang, oh saya harus ambil untung, belum lagi saya harus capek beli bensin buat motor saya keliling-keliling komplek. Maka tambah lagi harganya jadi 5.000. Akhirnya ibu-ibu komplek sebagai konsumen mendapatkan wortel yang asalnya 2.000 di petani menjadi 5.000. Ya, seperti itu. Ini artinya ada proses distribusi. Semakin panjang proses distribusi, maka harganya akan jadi semakin mahal, seperti itu, ya. Jadi itulah contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tadi video sudah dijelaskan ya, di video sudah dijelaskan. Ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ya. Ada daratan tinggi, dataran rendah itu apa? Maka akan mempengaruhi perekonomiannya, mempengaruhi bagaimana mereka bertahan hidup, ya, kebutuhannya seperti itu. Tadi sudah disebut contohnya di pantai. Kalau di pantai penduduknya apa kerjaannya? Untuk mendapatkan uang dia nangkap ikan dari petani, atau jadi petambak, dia memelihara tambak udang atau tambak bandeng, ya, atau dia juga jadi pengrajin. Tadi sudah disebutkan contohnya dia kumpulin kerang-kerang, kemudian dibikin hiasan-hiasan, kemudian untuk dijual. Itu adalah mata pencarian penduduk pantai. Ya. Kemudian yang berikutnya ada mata pencarian penduduk dataran rendah. Dataran rendah, contohnya tadi udah petani, ada tukang juga sama, ada pedagang juga sama. Bedanya apa penduduk dataran tinggi, dataran rendah ya? Bedanya di sini ya, penduduk dataran tinggi sama penduduk dataran rendah, ya. Penduduk dataran tinggi dan penduduk dataran rendah bedanya di mana di pertanian itu ya? Kayak jenis tanamannya, jenis hewan peliharaannya. Tadi juga sudah dicontohkan ya. Jenis tanamannya, jenis hewan peliharaannya. Ya. Contoh, dataran tinggi itu ada sapi, ada kelinci, ya kan? Kalau dataran rendah itu apa? Dataran rendah mungkin ada kambing, ada bebek, ya kan? Nah, seperti itu.
itu adalah perbedaan berdasarkan dataran tinggi dan dataran rendahnya. Ya. Jadi itu yang bisa dilihat dari situ, maka kita tadi di video sudah dijelaskan. Termasuk mata pencarian penduduk di perkotaan. Penduduk di perkotaan itu bagaimana? Penduduk di perkotaan itu banyaknya menjadi buruh, banyak menjadi karyawan. Ya, mereka pergi ke kantor, berangkat pagi jam 7, pulang sore jam 6. Ya. Ya, jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Tapi di perjalanannya 1 jam karena macet misalnya. Ya, itu artinya bahwa sebagian besar penduduk kota jadi karyawan ya di kantor-kantor, itu kan bisnisnya apa ya, mungkin begitu karena kantornya di kota tapi bisnis pabriknya misalnya di desa ya. Kayak di Indonesia kantor pusatnya di Jakarta tapi pabriknya di kampung-kampung ya. Nah itu adalah salah satu kegiatan ekonomi seperti itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak, coba kita lihat lagi videonya, barangkali ada yang menarik ya. Oke, sampai sini coba kita. Oh, ini berarti untuk kita bahas nanti uh, di pertemuan berikutnya ya.
Oke ya, jadi itu tadi penjelasannya tentang ekonomi ya. Jadi sudah dilihat tadi contohnya kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi contohnya kalau di dataran tinggi bagaimana, di dataran rendah bagaimana, kalau di perkotaan seperti apa. Jadi sudah jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke ya, jelas ya. Oke. Oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan tidak? Suaranya kedengaran jelas? Oke, sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Jelas? Oke, berarti bisa kita lanjut. Mungkin bisa kita latihan. Kalau mau, coba kita jawab pertanyaan berikut ya. Uh, Coba kita lihat di sini. Ini adalah contoh soalnya. Oke ya, coba kita lihat di sini. Bisa latihannya bisa kelihatan? Coba kita bahas. Terlihat jelas? Oke. Untuk soal nomor 1, bagaimana jawabannya? Kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau perumahan disebut kebutuhan. Kebutuhan apa? Itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ya, itu kebutuhan primer. Oke, soal nomor 2. Kegiatan manusia mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan. Ya, nomor 2. Oke, silakan dijawab dulu ya. Waktunya 5 menit saja ya sebelum berakhir kelas. Ayo jawab. Udah jawab dia semua. Kalau tidak.
Sudah ketemu atau belum? Wah, masih pada yang belum. Ya, udah selesai? Ya, nomor 9. Ya, 9. Masih. Bali isi. 9 itu apa? Layanan jasa. Coba waktunya mau habis. Ya, harus apa? Apa? Contoh pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa adalah Pelayanan jasa itu maksud? jasa itu berarti dia tidak menghasilkan barang, tapi memberikan pelayanan. Itu kan pekerja. Oh ya, pekerja itu kan disebut pekerja. Apa? 3. Karyawan. Jasa, contohnya adalah guru, Enggak. pilot, dokter. Oh, maksudnya tuh kayak gitu. Aku masih kagak ngerti. Guru, pilot, dokter itu jasa. Pilot, supir itu jasa. Jasanya mengendarai mobil, jasanya mengendarai pesawat. Sama sih. Oke, satu lagi. Oh, maaf. Satu lagi.
Ya. Nah, itulah tadi sudah dibahas semua ya. Kebutuhan akan pakaian itu tadi kebutuhan primer, kebutuhan manusia untuk mendapatkan penghasilan disebut kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Ada 3 macam kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor ya kan, produsen, distribusi dan konsumsi ya kan, produksi, distribusi, konsumsi betul. Parujito menanam kedelai. Nah, ini semua menjadi melakukan kegiatan produksi. Kegiatan menyalurkan barang disebut distribusi. Hasil hutan berupa kayu dapat dimanfaatkan untuk ya buat rumah, untuk pabrik kertas, betul. Nah, kayu ya banyak dibikin kayu lapis, dibikin furnitur ya kan. Nah, menangkap ikan di laut, pelihara ikan di tambak, pekerjaan dilakukan yang tinggal di dataran rendah atau dekat pantai. Petani mengolah sawah atau ladang orang lain disebut buruh tani ya. Kemudian contoh pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa ya tadi udah disebut ya. Ada supir, ada guru, ada pilot, ada dokter, itu jasa. Hasil pertanian singkong diolah jadi tepung, tuh, jadi kerupuk, jadi keripik, ya. Nah, jadi tepung tapioka, ya. Seperti itu ya. Jadi tape. Oke, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi besok malam insya Allah di pelajaran yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya berkah bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.